Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam latihan fisika. Kali ini pada episode 5 atau video kelima. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal pada listrik statis. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan juga pada keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah siswa dalam belajar listrik statis atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada listrik statis. Kita bahas soal nomor 1. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan tetap yang tegak lurus dengan arah kuat medan listrik E akan mengalami gaya dengan arahnya searah dengan kecepatannya berlawanan dengan kecepatannya tegak lurus E dan muatan V-nya. Kita bahas bersama-sama. Inilah kalimat yang paling baik dalam memahami soal seperti ini. Gaya listrik F selalu sejajar dengan kuat medan listrik E. Untuk muatan positif proton, gaya listriknya searah dengan medan listriknya. Kemudian sedangkan muatan negatif elektron berlawanan dengan arah kuat medan listriknya. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang B, berlawanan arah dengan kuat medan listriknya. Kita tidak boleh gegabah memahami kalimat ini, ingat di sini tegak lurus dengan kuat medan listrik E pada elektron adalah berlawanan arah. Itu pada soal nomor 1. Pada soal nomor 2, lintasan sebuah elektron yang bergerak dalam medan listrik dengan kecepatan sejajar arah medan magnetnya adalah berarti sama saja kita menggabungkan antara medan listrik dan kuat medan listrik. Tetapi kita harus mengetahui persamaannya bahwa E sama dengan F dibagi dengan Q atau F-nya sama dengan E dikalikan dengan Q. Jadi persamaan itu sebenarnya bukan persamaan kuadrat, maka kita bisa menebak harganya atau nilainya merupakan persamaan linier atau garis lurus. Maka dengan demikian karena arahnya sejajar dengan medan listrik, maka gaya listrik pada elektron akan sejajar pula dengan kecepatannya, sehingga arah elektron tidak berubah, maka membentuk garis lurus seperti pada kecepatan semula. Maka jawabannya adalah E. Itu caranya kita menganalisa dari dua soal ini. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Titik A terletak dalam medan listrik. Kuat medan listriknya 0,5 Newton per kolom di titik A. Jika titik A memiliki muatan 0,25 kolom, maka gayanya sama dengan berapa dalam satuan Newton? 0,25 kolom. Kemudian E-nya Newton per kolom, maka F-nya sama dengan Q dikalikan dengan E atau E dikalikan dengan Q, maka F sama dengan setengah. E-nya adalah setengah 0,5. 0,25 adalah seperempat, maka 1/8 menjadi 0,125 Newton. Mudah 1/8 adalah 0,125 Ingatan kita adalah 10/8, 1,25. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lihat pada soal nomor 4. Partikel bermuatan 5 mikrokolom yang berada pada medan listrik homogen ternyata menghasilkan gaya sebesar 25 Newton. Berapakah kuat medan listrik yang mempengaruhi muatan? Dikalikan dengan 10⁻⁶ Newton per kolom. Ini adalah koefisien bagian depan.
mana yang diperbolehkan? Nah, kita bahas bersama-sama. Q-nya 5 mikrocoulomb, F-nya 25 Newton. Berapakah E-nya? Maka E sama dengan F dibagi dengan Q. Maka E sama dengan 25 dibagi dengan 5 mikro. Nah, tidak usah diganti dulu dengan 10 pangkat negatif 6 supaya kita mudah menghitung. 25 bagi 5, nah, kan mudah menghitung jadinya. Maka ketemunya adalah 5 per mu atau mikro. Maka mikro 10 pangkat negatif 6 naiknya menjadi 10 pangkat 6. Maka 5 kali 10 pangkat 6 Newton per coulomb. Kan mudah jadinya. Inilah cara-cara yang efektif ya. Persamaannya sudah tahu, sudah betul, maka perhitungannya harus teliti. Harus punya taktik yang bagus supaya tidak menyulitkan. 1 mikro 10 pangkat negatif 6. Maka dinaikkan kata 10 pangkat 6. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lihat pada soal nomor 5. Nah, segitiga sama sisi. Asumsinya R-nya sama, ya, sisinya sama, sudutnya 60 derajat. Panjangnya 3 cm, titik A dan B terdapat muatan 1 mikrocoulomb. Maka kuat medan di titik C berapa kali 10 pangkat 7. Nah, ingat sudutnya 60 derajat ya. Nah, segitiganya sisinya adalah 3 cm. QA dengan QB sama dengan Q. Kita buat seperti ini supaya mudah perhitungannya. 1 mikrocoulomb sudutnya 60 derajat. Berapakah E pada titik C? Jadi kuat medan pada titik C terhadap A dan B adalah sama. Karena sama-sama 1 mikro. Maka EA sama dengan EB sama dengan E. Maka dengan demikian E sama dengan K dibagi dengan R kuadrat. Jadi kita tidak menggunakan A dan B karena sudah diganti dengan Q. Mempermudah pekerjaan. Nah, itu caranya. Ya. Mempermudah pekerjaan, maka kita hitung ya. 9 kali 10 pangkat 9. 1 mikro 10 pangkat negatif 6. 3 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. 9 kali 10 pangkat negatif 4. 9 bagi 9 1. Nah itu. Nah ya, ini negatif 4 naik menjadi 13. 13 dikurangi 6 7. Maka 10 pangkat 7 Newton per coulomb. Berarti EA juga 10 pangkat 7, EB juga 10 pangkat 7. Nah, maka bisa diganti dengan E. Kita gunakan E untuk menghitung itu. Resultan kuat medan di titik C adalah EC-nya sama dengan akar dari EA dikuadratkan, EB dikuadratkan, kan itu. EA dikalikan EB karena sama, berarti boleh dituliskan E kuadrat ditambah E kuadrat ditambah 2E dikalikan E, cos θ-nya adalah 60 setengah. Setengah kali 2 adalah 1, maka ini E kuadrat. Itu. Maka menjadi 3E kuadrat. Nah, ini 2E, ini adalah cos 60 ya. Maka setengah menjadi 1, maka menjadi E kuadrat ditambah E kuadrat. 2E kuadrat ditambah E kuadrat. Maka akar E akar 3. Jadi bilangan pangkat jangan dimasukkan dulu kalau bisa demikian ya. Maka menjadi E akar 3. Akar 3 1,7. Maka EC sama dengan 1,7 E. Maka ketemunya 1,7 kali 10 pangkat 7 Newton per coulomb. Jadi jawabannya koefisiennya adalah 1,7. Maka jawabannya yang A. Saya kira kita harus bisa merubah taktik supaya kita tidak terlalu banyak menghitung. Itu caranya ya. Sekarang kita ambil nomor 6. Pada gambar di bawah ini, Q1-nya 9 mikro, Q2-nya negatif 1 mikro. Nah, itu. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Besar dan arah kuat medan di titik P. Karena satu negatif, yang kedua positif, kan itu. Maka dengan Q1 adalah menolak,
ya, maka menjauhi Q2, maka P mendekati Q2 terhadap Q2. Maka dengan demikian, ya, sudah ada ini semuanya lengkap ya, yang diketahui dalam soal. Maka EP merupakan resultan dari EP1 yang berlawanan arah. Nah, itu. Ini terhadap Q1 adalah menjauhi Q2, maka terhadap Q2 mendekati Q2. Maka dengan demikian EP1 kuat medan listrik terhadap Q1. Nah, maka K1 dibagi dengan RP1 dikuadratkan, maka 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 9 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 9 kali 10 pangkat negatif 4. Maka dengan demikian ketemunya 9 kali 10 pangkat 7. 9 tambah 4 dikurangi 6. Sekarang EP2 kuat medan listrik terhadap Q2. Maka K2 dibagi RP2 dikuadratkan. Jaraknya 1. Maka dengan demikian 9 kali 10 pangkat 9 ini adalah negatif ya. Ini negatif, maka negatif 10 pangkat negatif 6 dikalikan 10 pangkat negatif 4, ketemunya negatif 9 kali 10 pangkat 7. Sama perhitungannya dalam satuan Newton per kolom. Artinya karena berlawanan arah, maka dengan demikian ini 9 dikurangi 9 0 kan itu. Maka EP sama dengan EP1 dikurangi EP2, sehingga 9 kali 10 pangkat 7 dikurangi 9 kali 10 pangkat 7 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang E. Bagaimana? Akan bertambah mudah kalau kita mengulangi secara terus-menerus. Maka akan mengetahui rahasianya. Dan itu. Kita ambil pada soal nomor 7. Ini kemungkinannya sama ya. AB jaraknya setengah meter satu sama lain. Masing-masing bermuatan negatif 4 kali 10 pangkat negatif 6. QB positif 9 kali 10 pangkat negatif 6. C-nya berjarak 1 meter sebelah kiri ya. Berarti di luar A dan B kan itu. Segaris dengan A dan B, tapi di luar AB. Berapakah kuat medan listrik di titik C dalam satuan Newton per kolom? Nah, ini yang diketahui dalam soal. Nah, lengkap, maka EC merupakan resultan dari ECA. ECA kan itu. Berarti C-nya di luar, searah dengan ECB karena di luar sistem sehingga negatif dengan positif menjadi searah. Maka ECA kuat medan listrik terhadap QA. Nah, maka dengan demikian ECA sama dengan KQA dibagi dengan RCA dikuadratkan. Maka 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan negatif 4 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 1 kuadrat, maka negatif 36. Karena dalam satuan meter berarti tidak ada perubahan. Sehingga negatif 36 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Kemudian ECB terhadap QB. Ya. Jaraknya berapa? Jaraknya 3/2. Nah, maka 1 ditambah setengah. Kan itu. Maka KQB dibagi dengan RCB dikuadratkan, sehingga 9 kali 10 pangkat 9 ditambah atau kalikan positif dikalikan positif 9 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 3/2 dikuadratkan. Ini adalah 9/4 dikalikan silang 4/9. Nah, maka ketemunya juga 36 kali 10 pangkat 3. Bisa dipastikan EDC sama dengan 0. Maka dengan demikian EC sama dengan ECA ditambah dengan ECB. Maka ini harganya 0. Itu adalah jawabannya yang A. Kita lihat pada soal nomor 8. Ya. Dua buah partikel A dan B masing-masing bermuatan 20 mikrokolom
dan 45 mikrocoulomb pada jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B, sedemikian rupa sama dengan 0. Maka letak titik C dari A. Dalam sentimeter, inilah pilihan jawabannya. Ya, maka dengan demikian, karena sistem C adalah di antara A dan B, berarti tidak boleh lebih dari 15. Harus kurang dari 15. Itu caranya berpikir ya. Maka dengan demikian QA sama dengan 10 mikrocoulomb dan QP positif 45 mikrocoulomb ya. Berapakah X-nya dari C ke A pada waktu EC sama dengan 0. Supaya kuat medan di titik C sama dengan 0, maka inilah gambarnya ya. Jadi A sampai B15, C-nya dengan A berjarak X, itu yang kita cari ya. Maka 15-nya dikurangi X dalam sentimeter. Kita lihat ECA, maka KQA dibagi dengan X kuadrat. Maka dengan demikian ya, K20 mikro dibagi dengan X kuadrat. Maka dengan demikian ya, pada yang CB adalah ini dibiarkan aja seperti ini supaya tidak banyak menghitung ya. Maka pada ECB sama dengan KQB dibagi dengan 15 dikurangi X dikuadratkan. Maka dengan demikian ECB sama dengan K45 mikro dibagi dengan 15 dikurangi X dikuadratkan. Ini harganya adalah sebanding. Karena di C sama dengan 0, maka dengan demikian ECA dikurangi dengan ECB sama dengan 0. Sehingga ECA sama dengan ECB. Maka dengan demikian K20 mikro dibagi dengan X dikuadratkan sama dengan K45 mikro dibagi 15X. 15 dikurangi X dikuadratkan. K dibagi K1. Mikro dibagi mikro 1. Kan itu. Ini dibagi 5 adalah 4. Ini dibagi 5 adalah 9. Kan itu. 4 per X kuadrat sama dengan 9 dibagi ya 15 dikurangi X dikuadratkan. Kita lihat angkanya. Ini adalah 2 kuadrat. Ini adalah 3 kuadrat. Alangkah mudahnya kalau diakarkan. Nah, ruas kiri dan kanan diakarkan. Maka menjadi akar dari 4 dibagi X kuadrat. Akar dari 9 dibagi 15X. 15 dikurang X dikuadratkan. Maka menjadi 2 per X ya. Jadi X kuadrat diakar juga X. 15 dikurangi X kuadrat diakarkan 15 dikurangi X. Maka inilah persamaan yang kita inginkan. Sehingga ini kalikan silang ya. 2 dikalikan 15 dikurangi X dikalikan dengan 3X. Maka ini 30 dikurangi 2X itu sama dengan 3X. Negatif 2X pindah ke kanan, pindah ke kiri ya, adalah 5X 30. Ya, ini adalah 30, maka 5X sama dengan 30. Kan ya? Nah, maka dengan demikian X-nya sama dengan RCA sama dengan 6 cm. Jawabannya adalah yang D. Menyulitkan? Sebenarnya tidak, karena apa? Di sini sudah diberikan EC sama dengan 0. Hati-hati cara merubah persamaannya. Inilah yang bisa dikatakan bahwa soal nomor 1 sampai soal nomor 8 adalah resultan pada kuat medan listrik. Semoga bisa dipahami dan mendapatkan manfaat yang baru sehingga kita dapat menyelesaikan soal-soal pada listrik statis. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.